Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa tiqa'a mardadihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, sekarang kita masih di dalam kitab Tahdhib Syarhus Sanusiyah. Dan sudah saya sebutkan bagaimana sejarah kitab ini dan apa saja kitab ini, bagaimana cara kitab ini dikarang. Dan kita sudah sedikit menjelaskan tentang mabadi'ul ashrafil ilmi, tauhid, dan kita baca sedikit daripada kitab ini. Kemudian kita sudah sampai pada mas'alatu al-hukum. Mas'alatu al-hukum. Silakan Ustaz Syahir dibaca wal hukmu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Bukan wal hukm, qabla syuru'. وقبل الشروع في بيان ما يجب الاعتقاد به يبين مقدمة مفيدة في تعريف الحكم وما يتعلق به لأن هذا مما ينبني عليه كثير من أصول الاعتقاد. Dan sebelum kita masuk di dalam masalatul i'tiqad yang mana itu adalah urusannya dengan uluhiyah, nubuwah, wasamiyat, Syekh Said akan sedikit menjelaskan tentang apa-apa hal yang berhubungan dengan uluhiyat tadi ini. Sekiranya ketika istilah-istilah ini disebutkan, kita tidak akan perlu untuk kembali lagi. Maknanya begitulah ilmu, sahabat, begitulah ilmu. Yang namanya ilmu itu di dalam sebuah kitab, kita tidak perlu untuk kembali ke ilmu-ilmu yang lain. Contohnya di dalam ilmu kalam, apa yang diperlukan untuk memahami ilmu kalam maka disebutkan di muqaddimah. Walaupun itu yang berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan usul fikih. Sekiranya ketika kita membaca ilmu kalam, kita tidak perlu untuk kembali ke usul fikih. Karena kenapa? Karena apapun yang berkaitan dengan usul fikih atau lughah sudah disebutkan di mabadi ilmu kalam. Sebenarnya masalah hukum yang akan kita baca ini mungkin hubungannya dengan usul fikih lebih kuat, karena wajib, mustahil, wajib, haram, itu urusannya dengan tasawwuratul ahkam yang mana itu adalah mabhas daripada mabahis usul fikih. Akan tetapi masalah itu disebutkan di sini karena memang hal ini diperlukan untuk memahami ilmu kalam untuk level ini, daripada kita kembali ke usul fikih ketika kita sudah masuk di masalatul hukmul jawaz wal mustahil. Daripada kita kembali ke usul fikih, ulama mutakallimin menyebutkan apa yang diperlukan untuk memahami ilmu kalam itu di mabadi ilmu kalam. Wadah. Di dalam ilmu usul fikih pun seperti itu. Ada beberapa masail kalamiyah. Karena masalah syukril mun'im. Sebenarnya masalah syukril mun'im itu adalah masalah aqaid gitu loh. Karena ya ta'alaq bi kafir am ghairu kafir gitu loh. Kafir am ghairu kafir. Tapi kenapa disebutkan di usul fikih? Karena masalah syukril mun'im berhubungan erat dengan usul fikih. Daripada kita ketika mempelajari masalah syukril mun'im itu yang akan nanti ada intervensi masalah itu dalam usul fikih, kita kembali ke kutub kalamiyah. Para usuliyun menyebutkan masalah itu di dalam mabadi usul fikih. Karena itu ketika Anda tengok khilafnya, pasti khilafnya antara Mu'tazilah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Apa hubungannya tiga firqah ini dengan usuliyun gitu loh. Walaupun ada hubungannya sedikit sekali, akan tetapi disebutkan hatta la narji ila kutubin ukhra inda dirasati kitabin muayyan. Hadza huwa maksud orang-orang nanti akan ada sebuah iskal bahwasanya oke lah kita sucikan mujarrid, kita bersihkan usul fikih mimma laisa minal usul. Wallah, ada yang namanya tajdid usul fikih. Sekarang ada dakwah namanya dakwah tajdid usul fikih, yakni mujarridu usul fikih mimma laisa minhu.
masail lughawiyah mujarrid. Mafi ada mabhathuhu fi ilmi balaghah contohnya. Majaz wal haqiqah. Mabhathu fi ilmi balaghah. Mas'alatul umum wal khusus. Ada yumkin akrab ilal masail mantikiyah. Akhirnya la yabqa usul fikih illa yumkin mabhasul qiyas. Mabhasul qiyas. Akhirnya usul fikih hanya menjadi sesuatu yang kecil sekali. Kecil sekali. Kenapa? Haula la yafhamun. Walaupun ini masalah lughawiyah atau masalah fikihiyah atau masalah kalamiyah, akan tetapi masalah ini laha ta'alluqun qawiyyun jiddan bi usul fikih. Karena itu para usuliyun yadruna hadhil masail di dalam masalah ini. Di beberapa kitab kalamiyah disebutkan masalah masul khufain. Agak tengok akidah Tohawiyah ada masalah tuh masul khufain. Apa hubungannya akidah dengan masul khufain? Ada karena tawatur. Masul khufain itu tawatur maknawi. Sampai aku bilang tawatur lafzi. Maknanya man angkaro masul khufain qad yakfur. Ila hadal had masalah itu masil khufain. Karena itu dimasukkan di dalam masail kalamiyah. Oh tak, masail masul khufain itu adalah tempatnya setelah babul wudhu di kitab fikih. Para ulama salah memasukkan, ada istihza di ulama. Yakni ulama kanu la ya'rifun aina maudhi'u masil khufain. Di dalam kutubul fikih yakni la ya'rifun. Wa ada maqalah Hasan Sekof ya nih di dalam beberapa kitabnya ketika syarah Tohawiyah seperti itu. Ada, wallahu alam, ada semacam orang yang berkata seperti itu. Menurut saya, wallahu alam, ada semacam meremehkan para ulama. Yakni haula, yakni ta'yah ulama. Mungkin anda saja yang masih baru nak menuntut ilmu, tahu di mana tempat masul khufain, yakni al-Imam At-Tohawi, al-Imamul Kabir. Tak tahu di mana tempat masul khufain. Ajib sah, ajib jeda. Kenapa disebutkan masalah masul khufain ini? Karena masalah itu ada ta'aluk dengan usul, dengan ta'aluk dengan ilmu kalam. Itu biasa ya akhir, masalah itu biasa. Hakada usul ulama. Sekiranya anda baca kitab Tohawiyah ini, anda tidak perlu rujuk kitab lain. Sudah anda fokus di sini. Wa hadza wal yalik bi talabatul ilm al-mubtadi'in. Agar tidak terpecah. Cukup, saya ilmu kalam saya hanya akan membawa tahdib syarah Sanusiyah. Saya tahu ini mafhumnya apa ini. Jadi anda tuh hakik di dalam satu kitab. Setelah itu anda baru tawassul. Memang hakada talabatul ilm itu seperti itu. Sampai ada beberapa ulama yusamma bil minhaji. Likasrati qiraati minhajin Nawawi. Al-Imam Umar bin Segaf Umar bin Segaf karena yukarrir qira'atan minhaj khamsami'ah marrah hatta yufarriq bainal waw wal fa. Tahu dia ini fa ini waw, ya'rif al-farq. Karena kenapa? Terlalu banyak membaca sampai dibilang al-minhaji. Satunya ada yang dibilang ada rajul al-mawaqifi likasrati qira'atil. Seperti itu memang. Ada satu kitab, ada satu kitab yang menjadi andalan anda. Oh kitab ini sudah merasuk di hati saya. Merasuk di hati saya. Sekiranya kitab ini saya tahu di mana salahnya, di mana kalau muktamadnya, di mana dhaifnya, di mana ininya, di mana saya tahu semua. Selain kitab itu akan saya kiaskan dengan kitab ini. Hakada huwa talabatul ilm al-hakiki, seperti itu memang. Dan ulama fahim hadza. Karena itu sudah ada tak ya tasyabbuh, nanti ini saya baca kitab ini. Akhirnya kitab ini sendiri tak ada fokus. Karena itu para habaib zaman dahulu, para habaib saja, masyayikhuna di Hadramut dibilang ada sebuah kata-kata man qara al-hawashi ma hawashi. Yakni barang siapa membaca hawashi, dia tidak akan faham apa-apa. Man qara al-hawashi ma hawashi, syini syai'an.
syai'an, bahasa Hadramut itu syi. Hal syi wala syi gitu kan. Hal syi wala syi. Kenapa? Karena ketika Anda membawa hawashi di kelas, guru cakap, Anda tengok hawashi. La hawashi faham, wala guru faham. Itu hakikat, Sof. Benar apa enggak? Saya nak baca, saya bawa Tuhfatul Muhtaj. Saya nak bawa Mughnil Muhtaj. Guru menjelaskan makna ibaratul matan, Anda tengok hawashi dan syuruh ini. Akhirnya lah syuruh ente paham, wala kata-kata guru paham. Karena itu yustahabbu antakuna lakum matanan fakot di dalam qiraah ini matan. Atau kalau emang syarah besit jiddan. Kalau Anda nak tengok baca-baca di rumah sana, bukan di sini tempatnya. Di sini Anda hanya memahami mutun saja. Itulah kenapa sebenarnya masail-masail hukum seperti ini disebutkan di dalam kitab Ilmu Kalam. Ayo. Al-hukmu wa aqsamuhu huwa fil lughati al-man'u wa minhu sumiya al-hakimu hakiman li'annahu yamna'u az-zalimu min al-mazlum. Al-lughah tidak hukum di dalam lughah itu maknanya al-man'u, maknanya menghalangi. Dan dari hukum itu dinamakan hakim itu diambil dari kata hukum. Kenapa? Karena hakim itu akan menghalangi zalim daripada mazlum. Kalau ada orang nak zalim, hakim akan stop, tak boleh. Kenapa? Karena hakim itu adalah mane. Oke. Wa fil istilahi huwa isbatu amrin li amrin aw nafyihi anhu. Dan di dalam istilah hukum itu adalah isbatu amrin li amrin aw nafyihi anhu. Di dalam apa namanya? Mantik. Zaidun alimun. Alimun itu hukum. Anda mengisbatkan ilm kepada Zaid atau anta tanfi ilm daripada Zaidun laisa bi'alimin. Itulah yang namanya hukum isbat amrin min amrin au nafihi anhu. Saya sudah cakap banyak pasal hukum ini di dalam ilmu mantik. Faman arada falyurajih. Oke. Misal isbati ka isbatil wujud wal qidam lillahi ta'ala wa misal nafi ka nafi al-huduthi 'anillahi ta'ala. Contohnya isbat itu apa? Seperti isbatul wujud wal qidam, Allahu mawjud, Allahu qadim, itu namanya hukum bil isbat. Dan contohnya nafi adalah Allahu laisa biha haditsin. Ayo. فالحكم من حيث هو إثبات أمر لأمر أو نفي عنه وينقسم من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام شرعي وعادي وعقلي. Ini kenapa ilmu kalam ini harus dengan fikih? Karena seorang fakih tidak akan menjadi fakih hakiki kecuali Anda paham masalah seperti ini. Karena setiap ilmu itu mempunyai ta'alluq batu bi'arat. Ketika Anda memahami ilmu ini, al-fikih akan menjadi lebih mudah. Karena orang yang mengarang kitab-kitab fikih itu ya beri ulumuhu ala hadhihi mafahim al-qulbi. Karena itu ketika Anda mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, walaupun mungkin sekarang Anda tidak akan tampak, tapi ketika Anda semakin lama Anda akan paham bahwasanya ilmu fikih yang Anda pelajari di kitab fikih Syafi'i semuanya terbangun ala hadhil mafahim al-qulbi. Karena itu dengan membaca kitab-kitab seperti ini, ilmu fikih itu akan boleh Anda pahami dengan cepat. Walaupun mungkin kitab yang Anda baca sikit, akan tetapi dalam gitu loh. Karena tolak ukur bukan kitabnya, tapi kefahamannya. Kitab kecil pun kalau Anda pahami dalam, Anda boleh melebihi orang-orang yang katanya membaca kitab besar. Loh, itu benar. Berapa banyak orang cakap dengan saya membaca, saya membaca Tuhfatul Muhtaj. Padahal mungkin dia hanya membaca 1 atau 2 halaman di Tuhfatul Muhtaj. Karena itu kullu faqihin labudda an yakuna mutakaliman. Hadihi syai' asasi tamaman ya. Syai'un asasi tamaman. Karena kenapa? Karena ilmu kalam ini ilmu asli. Ilmu asli, makna ilmu asli ulul ilm mabni ala halal. Karena itu kita dan memang benar apa namanya ilmu fikih yang saya ajarkan dan ilmu kalam itu mempunyai hubungan yang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Kemudian Syekh Said menjelaskan di sini bahwasanya setelah kita mengetahui apa yang namanya hukum itu terbagi menjadi 3. Menjadi 3. Apa yang terbagi menjadi 3? Dari mana diambil hukum tersebut? Bila-bila hukum itu diambil daripada syarat atau adat atau akal. Maknanya hukum syar'i ini adalah
hukum yang diambil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin lebih umum daripada syar'i, yaitu wad'i. Maknanya wad'i adalah hukum yang dibuat oleh sesuatu yang mempunyai keinginan. Itu namanya hukum wad'i. Ada unsur keinginan di dalam meletakkan hukum tersebut. Contohnya di dalam warna merah ada berhenti, traffic light. Kan ketika warna itu merah, Anda disuruh berhenti. Itu sudah wadah ya. Kenapa warna merah dan berhenti ini? Apakah ada hubungannya? Tak ada hubungannya. Tadi malam saya diisi menulis dengan warna merah, tak ada yang berhenti. Sebenarnya warna merah dan berhenti tak ada hubungannya, tapi ada orang yang meletakkan hubungan di situ. Maknanya setiap warna merah, maknanya ada berhenti. Itulah yang namanya hukmul wad'i. Antara hukum, antara sesuatu dan hukum itu ada intervensi iradah. Lah jika iradah ini dari makhluk, namanya hukum konuni. Tapi kalau iradah ini dari Allah, namanya hukum syar'i. Seperti sholat. Loh, kenapa? Sholat zuhur itu 4. Apa hubungannya? Antara waktu zuhur dan 4 itu apa hubungannya? Nah, sebenarnya ada hubungannya, cuma kita yang tak tahu saja. Karena itu qadhiyah ittifaqiyah itu menurut Imam Ghazali ada, cuma maknanya hukum ada makhfiyah, khafiyah. La subhanallah, ada hukum apa? Sebenarnya ada hubungannya antara 4 rakaat dan 2 itu ada hubungannya. Cuma kita tak tahu saja. Yang boleh tahu itu hanya nubuwah. Nubuwah itu adalah sixth sense yang ada di para anbiya, yang dengan sixth sense itu boleh mengetahui hubungan dari segala sesuatu. Karena itu para ulama mengatakan ilmu falak, ilmu tib itu asalnya dari para nabi. Kenapa? Karena nabilah yang memberitahu antara obat ini, antara tumbuhan ini dan ceret-beret ada hubungan, bisa menghentikan atau bisa memperparah. Nanti dikasih dasar-dasarnya antara bintang ini dan bulan ini ada hubungan, ada kesan. Intinya asalnya dari para anbiya. Kemudian para ulama mengembangkan, karena tak mungkin ada beberapa fenomena bintang itu terjadi 10.000 tahun sekali. Mana ada manusia yang boleh tahu? Ini tidak tahu kecuali dengan ainun nubuwah. Karena itu Imam Ghazali di dalam Al-Munqidh Minal Dhalal mengatakan bahwasanya nubuwah ini hasah, sebuah panca indera, kita bilang sixth sense. Kalau orang Indonesia sekarang cakapnya indigo. Itu indigo yang ada sekarang itu tak tahu saya. Cuma Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain diberi oleh Allah hasatun ukhra, namanya nubuwah. Dengan nubuwah ini semua hasahnya kan menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat semuanya. Matanya menjadi lebih kuat, ininya menjadi lebih kuat, mentalnya menjadi lebih kuat. Dengan hasah itu boleh tahu correlation dari berbagai. Tapi tanpa adanya nubuwah ini kita tidak mengetahui apa hubungan zuhur dengan 4 rakaat. Nah, ketika zuhur ini dan 4 rakaat ini hubungannya karena iradatullah. Allah boleh saja mengatakan antara zuhur, mungkin zuhur itu bukan 4 rakaat, 8 rakaat. Boleh tak? Allah tak rubah macam itu. Boleh. Kenapa? Tak boleh. Boleh. Nah, ketika sebuah hukum ini bergantung terhadap iradatullah, dikatakan dia itu hukum syar'i. Semua fikih itu semuanya hukum syar'i, semuanya hukum syar'i, karena ini urusannya bukan dengan iradatul bashar, tapi iradatullah. Bashar hanya memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Bashar tidak bisa menjadikan hukumnya itu hukum syar'i. Hatta kiasan. Kiasat, semua kias-kias analogi yang ada dari fuqaha bukan dari hati mereka sendiri. Mereka hanya memahami apa dari tanda-tanda Allah yang diberikan oleh Allah. Dari apa yang mereka pahami muncullah hukum-hukum kias. Bukan karena mereka ingin, saya ingin
saja seperti ini tetap boleh, karena mereka akan menjadikan diri mereka itu Tuhan. Karena itu Imam Syafi'i cakap manistah sana faqad syara. Barang siapa yang membuat hukum dari dirinya sendiri, maka dia sudah membuat syariat baru. Yang mana membuat syariat baru itu adalah yang boleh seperti itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya Anda sudah menjadikan diri Anda Tuhan. Karena itu Imam Syafi'i kalimat ini azim indah. Azim indah. Lukisnya manistah sana faqad syara ini dibuat untuk kritik Hanafiyah. Ada kritik Hanafiyah marah. Istihsan yang kami maksud bukan istihsan ini gitu. Ada istihsan yang lain yang kami maksud. Oke. Ketika masdar hukumnya itu adalah sebuah keinginan, itu adalah kalau keinginan itu dari manusia namanya qaulun. Kalau keinginan dari Allah namanya syarat. Kemudian kalau masdar hukum ini dari rutin, rutin alam semesta, bukan rutinitas Anda. Rutinitas saya itu setiap hari Senin pukul 9.30 mengajar di ESD, itu rutin saya. Boleh saya rubah dengan persetujuan kedua belah pihak tentunya. Berbeda dengan rutin alam semesta. Rutin alam semesta ini Anda, wala anta, wala siapa tidak boleh merubah rutin itu. Karena rutin itu adalah rutin yang diberikan oleh Allah kepada alam semesta. Rutin alam semesta, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, tenggelam ke barat. Itu adalah rutin alam semesta. Anda lapar, Anda makan, Anda kenyang, itu adalah rutin. Anda melihat dengan mata itu adalah rutin. Anda mendengar dengan telinga itu rutin. Itu la ana wala anta itu boleh berubah itu. Oh, saya nak mendengar dengan mata, melihat dengan telinga. Boleh macam itu. Mimpi. Hah? Mimpi. Kalau mimpi apapun boleh. apapun boleh. Itu adalah rutin alam semesta. Kita katakan dia itu al-hukmul adi. Al-hukmul adi. Makna al-hukmul adi itu adalah hukum yang diambil daripada rutinitas alam semesta, bukan rutinitas Anda. Nah, rutinitas alam semesta ini adalah masih di dalam kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang membuat rutinitas alam semesta ini, dan Allah lah yang boleh untuk merubahnya. Seperti Anda yang membuat rutinitas Anda, dan Anda pula yang boleh untuk merubahnya. Karena itu ketika ada orang mengaku nabi, apa dalilnya? Coba kalau memang Anda ini utusan Allah, buktikan. Mintalah kepada Allah untuk membuktikan Anda ini utusannya dengan merubah rutinitas alam semesta. Itulah yang namanya mukjizat. Karena itu kan Nabi Sulaiman boleh mengendarai angin. Anda tidak bisa mengendarai angin. Angin itu adalah sebuah jismun latif, dan Anda itu jismun katif. Yang mana jismun latif tidak boleh ditunggangi oleh jismun kasif. Latif itu lembut, kasif itu kasar. Anda tidak boleh menunggangi. Kalau Anda boleh melawan rutinitas ini, maknanya mukjizat. Wah, mudah kalau ada orang nak mengaku nabi, tengok saja apa mukjizat ada. Anda boleh, saya boleh menunggangi kuda bukan Anda. Adham pun juga bisa menunggangi kuda. Kenapa Anda nabi bukan Adham? Coba kalau Anda boleh buat kuda ambil PhD di UIA atau PhD di UM atau PhD di Harvard, PhD di mana? Maksudnya kuda ini boleh seperti manusia. Kalau Anda boleh seperti itu, baru Anda nabi. Karena yang namanya kuda tidak boleh berpikir macam mana boleh untuk mengambil sijil di kampus-kampus yang hebat, Oxford. Nah, itu baru Anda nabi. UIA, UN, USIM, semua kampus-kampus dia boleh ambil syahadat, sijil di situ. Maknanya Anda nabi. Karena ini luar biasa. Itulah yang namanya hukmul adi. Itulah yang namanya hukmul adi.
Kemudian hukmul akli. Hukmul akli itu adalah hukum yang diambil daripada akal, yaitu hukum akli ini adalah hukum yang kembali daripada mabda'ul huwiyah. Mabda'ul huwiyah anasy' huwa atau mabda'u man itanaqud annal mutarakibain la yajtami'an wala yartafi'an. Itu namanya hukum akli. Contohnya tidak ada sesuatu yang ketiga selain ada atau tidak ada. Itu namanya hukum akli. Dan setiap daripada hukum akli dan hukum akli ini Allah tak boleh intervensi. Tak boleh intervensi di situ. 1 tambah 1 sama dengan 2. Walaupun ada seorang nabi mengatakan, saya mengatakan apa syariat Anda, saya merubah 1 tambah 1 menjadi 5. Dan saya boleh untuk merubah kereta menjadi ular. Kata Imam Ghazali, Anda tak akan terpengaruh. Anda tetap mengatakan 1 tambah 1 menjadi 2. Anda cuma takjub, macam mana orang ini boleh merubah kereta menjadi ular. Walaupun dan keyakinan Anda tidak akan goyah. Kenapa? Karena ini adalah hukum akli yang tidak boleh diintervensi, tidak boleh diintervensi sama sekali. Itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Al-Mungkir Minal Dhalal tentang al-yakin. Seharusnya semua keyakinan Anda di dalam Allah Subhanahu wa taala macam itu. Macam ini. Sekiranya kalau ada seseorang mengatakan kepada Anda yang namanya Tuhan itu bukan 1 tapi 3. Apa dalilnya? Macam Thanos. Setengah makhluk hidup atau macam ini. Bukan tongkat menjadi ular, tongkat menjadi ATM semua. Kredit card ini semua. Anda hanya akan takjub bagaimana Anda boleh melakukan itu, tapi keyakinan Anda kepada Allah tak akan berubah. Boleh kita baca itu? Dan itulah yang namanya makna syahadah. Itulah yang namanya makna syahadah. Karena syahadah itu laput dengan mati. Seperti kalau ada orang cakap, oh ini adalah adham. Tak, ini bukan adham. Bukti saya benar ini bukan adham adalah tidak nampak. Apakah karena nampaknya Anda? Apakah karena hanya cetikan jari yang boleh merubah kereta menjadi ular? Anda tidak meyakini itu adham. Kalau Anda tidak meyakini itu adham di depan mata Anda, maka tidak akan ada apapun yang Anda yakini. Benar. Oh, saya boleh merubah ini adalah ular. Kenapa saya harus percaya ini ular daripada ini adham? Mungkin saja ini bukan ular, mungkin saja ini lori. Benar, karena apa yang saya lihat dengan mata saya sama, mata saya satu. Ya saya lihat adham, ya saya lihat. Kalau saya ada ragu ini adham, kenapa saya tak ragu ini ular? Padahal mata saya sama, satu. Itulah yang namanya hukmul akli. Hukmul akli adalah apapun sesuatu yang kembali ke mabda'ul huwiyah. Dan sudah berkali-kali saya jelaskan mabda'ul huwiyah ya. Saya jelaskan mabda'ul huwiyah ini. Hah? Sekali. Ke akademi pernah? Tapi dia tak ada. Kita tak pernah dengar. Belum pernah. Maksudnya mabda'ul huwiyah ini adalah an-nasy' huwa. Ya ini maksudnya pen ini, ya dia ini pen. Ketika Anda pen apa? Pen itu adalah sesuatu yang tergabung dari ini ya. Ketika Anda tengok pen itu apa? Ya pen. Maknanya pen bukan selain pen. Sofina, ini adalah recorder, ini adalah pen. Apa recorder? Ya ini. Pen apa? Ya ini. Maknanya ini bukan ini. Pen adalah mabda'ul huwiyah. Pen bukan recorder adalah mabda'u man itanaqud. Semua hukum akli ini kembali kepada mabda'u man itanaqud atau mabda'ul huwiyah an-nasy' huwa au an-naqidain la yajtami'an wala yartafi'an. Tengok saya punya video tentang mantik, di situ ada tanaqud,
bahwasanya sesuatu yang kontradiksi tidak akan mungkin bersama. Itu namanya nafiyain. Ya fatih itu kalau tak ada ya tak ada. Anda ima ada atau tak mungkin dua-duanya terjadi. Atau dua-dua tak ada. Harus ada salah satu. Itu namanya hukum akli. Dan setiap dari hukum syar' atau hukum wad'i, adi dan akli terbagi menjadi 3, wajib, jaiz dan mustahil. Apa contoh hukum wad'i yang wajib? Contohnya kalau di dalam qanun itu mengendara kena memakai helmet. Betul apa tak? Yang haram mengendara tidak memakai helmet. Yang mubah apa? Mengendara memakai jaket atau tak memakai memakai jaket. Wajib tak mengendara? Tak wajib kan? Kalau memakai jaket Anda kena kumpul tak? Itu. Kemudian di dalam syar'i pun macam itu. Wajib macam sholat zuhur wajib. Haram macam apa? Mustahil. Meninggalkan sholat zuhur. Mubah apa? Minum teh, minum kopi, itu semuanya mubah. Oke. Hukum wajib al-adi. Matahari terbit dari timur. Wajib secara rutinitas alam semesta hukumnya wajib. Tidak wajib, boleh apa? Maknanya ada jaizun adatan. Jaizun adatan. Datangnya Ustadz Ismail ke sini atau tak datang. Jaiz adatan. Boleh datang, boleh tak. Mustahil apa? Terbitnya matahari dari barat. Itu mustahil adatan. Oke. Wajib, jaiz, mustahil, akli akan kita bahas setelah ini. Oke, setelah dibaca. Fasyar'iyyu mahalluhu kutubul fiqh wal usul. Adapun hukum syar'i maka tempatnya dipelajari hal itu adalah di dalam kutub fikih dan usul fikih. Wal adi yu'rafu bit tajribah wat tikrar ka wujudil ikhtira' inda an-nar fal khaliqu lil ihraq huwa Allah ta'ala fala ta'thira lin nar. Wal adi yu'rafu bit tajribah. Yang namanya hukum adah itu diketahui dengan cara experience dan terulang-ulang. Anda kalau lapar makan, kenyang kan? Setelah kenyang, Anda lapar lagi, makan lagi, kenyang enggak? Kenyang, akan terus seperti itu. Maknanya, makan itu membuat kita kenyang. Itu adalah hukum adat. Dan itu diketahui daripada experience Anda dan terulang-ulangnya sesuatu. Anda pening, minum aspirin, sembuh tak? Sembuh. Pening, minum panadol, sembuh tak? Pening lagi minum panadol, sembuh tak? Pening lagi minum panadol. Anda 3 kali pening minum panadol sembuh. Dari situ Anda mengatakan panadol secara adatan menghilangkan pening. Dan rata-rata perobatan itu dari sini semua. Perobatan dari sini semua. Oke? Kawujudil ihtiraq indan nar. Seperti kalau Anda ini api, Anda dekatkan, terbakar. Dekatkan, terbakar. Alamak, dekatkan 3 kali Anda dekatkan pasti terbakar. Maknanya secara adatan rutinitas api sendiri, rutinitas alam semesta pada api, dia itu boleh membakar. Oke? Wa kadzalika jami'ul asbabil 'adiyah wa innama ajra Allahu al-'adata ay yakhluqa al-fi'la indaha la biha. Itu adalah mazhab Asy'ari bahwasanya maknanya api itu membakar. Bukan api mempunyai kekuatan untuk membakar, tapi Allah menciptakan pembakaran itu setiap bersamaan, bukan dengan api itu, bersamaan dengan dekatnya indah labia. Indanar, Allah menciptakan, bukan api bidatihi membakar. Itu adalah mazhab Mu'tazilah, dibilang kuwatul muda'ah. Jarud ala kuwatul mudah. Itu namanya kuwatul mudah. Itu mazhabul Asy'ari ya. Allah khalaqa al-ihraq indanar la an-nar bi nafsihi muhriqah. Kalau nar bi nafsiha muhriqah itu mazhabul falasifah, itu kafir. Mazhabul Mu'tazilah, Allah memberikan kekuatan membakar kepada api wadhab. Sudah selesai.
Mu'tazilah mudah. Muda'ah. Kalau Falasifah Allah tak beri kekuatan. Sudah memang tabiatnya seperti itu. Tak perlu intervensi Allah pun api sudah membakar. Ahli sunnah tak macam itu. Ahli sunnah ada api, Allah terus mensuplai. Terus suplai. Sampai selama itu ada api, suplai Allah yang menjadikan api itu membakar tetap ada. Oke. Itu maknanya indaha la biha. Ayo. Jadi biha maksudnya kita ada. Biha itu bidatin nar itu biha. Indah itu Indah maksudnya? Indaha indanar. So, bukan api sendiri itu bisa babiha bidatiha kuatul ihraq, dia yang membakar, bukan. Tapi ada api indah di sisi api. Bukan api itu mempunyai kekuatan. Bak itu sabab. Bukan bisa babinar. Tapi di sisi api ketika ada sesuatu mendekat kan terbakar. Nah, terbakar itu apakah gara-gara api mempunyai sifat membakar kemudian ini membakar? Atau ketika ini mendekat Allah menciptakan kekuatan membakar? So, kalau Allah tak menciptakan kekuatan membakar, ini tak akan membakar. Berbeza dengan biha, tak menciptakan pun ini. Kenapa? Karena api sendiri mempunyai kekuatan membakar. Karena itu ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, Allah tidak menciptakan kekuatan membakar. Karena itu api walaupun bentuknya seperti itu, kekuatan membakar tidak ada. Bahkan katanya beberapa ulama mengatakan api ini menjadi sangat dingin sekali. Kuni bardan. Bardan kok Allah cakap bardan saja, Nabi Ibrahim akan membeku. Itu dibilang wassalaman, agar selamat. Just nice. Apa? It is just nice suhu dia elok-elok. Kenapa? Karena ketika Allah menstop suplai panas kepada dalam api ini hanya cuma bentuk saja. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Karena itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Bahkan ketika itu Allah mensuplai kekuatan dingin. Tengok, jadi bukan api yang membakar, tapi api yang membekukan. Dahsyat tak Anda? Loh, kenapa? Bukankah itu hanya hukum ada saja? Loh, kalau Allah nak buat es, ada, saya tuh dulu pernah ada pernikahan sahabat itu, saya datang, dia hidangkan es krim. Tapi es krim itu saya pegang dingin, terus panas. Ada tuh saya pernah seperti itu, panas. Karena itu saya beberapa kali tengok es krim goreng. Es krim goreng. Jadi maknanya nanti suatu saat mungkin akan ada ais panas. Ais panas dan api sejuk. Wallahu a'lam yani. Ana ara annahu ghairu ba'id. Annahu ghairu teknologi sekarang macam-macam dulu. macam-macam. Wadah, itulah maknanya indaha labiha. Jadi ويصح أن توجد النار ولا يخلق الله تعالى الإحراق. yakni ada nar dan membakar. Itu sesuatu yang berbeza, api dan membakar. Boleh jadi ada salah satunya tanpa ada yang Satu lagi. itu lagi, karena membakar tidak harus ada api. Dan ada api belum tentu ada membakar, biasa. Dan sudah terjadi di dalam zaman Nabi Ibrahim, ada api tapi membakar tidak ada. Jadi talazum. Ya? Jadi talazum. Tak ada talazum. Terus talazum dari mana? Ya, ini hanya adat istiadat saja. Talasum adi ya. Talazum adi saja, akli tak ada. Maknanya Allah boleh apa? Boleh mengasingkan itu. Tiba-tiba tak ada apa-apa, terbakar. Oke? وكذلك جميع الأسباب العادية لا تأثير لها. Begitu pula bukan hanya api saja semua. Api ini hanya contoh saja. Semua asbabul adiyah ini bukan maknanya dia yang mempunyai kekuatan, tapi itu ada suplai dari Allah Subhanahu wa taala. Dinginnya
es bukan karena es mempunyai sifat dingin, akan tetapi karena Allah mensuplai hawa dingin yang ada di dalam es. Mungkin kalau Allah tak suplai, es itu akan ada tanpa ada rasa dingin. Mungkin rasanya macam nasi lemak. Kenapa? Sekarang aja sudah ada air rasa teh tarik. Air rasa teh tarik. Jadi kalau Anda tengok Harry Potter, macam-macam. Coklat rasa kodok. Saya perhatikan kok, coklat rasa kodok macam mana? Coklat rasa kentang, potato. Subhanallah, yakni gharib jiddan ya, tapi ada. Oke. وأما الحكم العقلي فيفهم من مجرد العقل من غير تكرار ولا وضع واضح. Adapun hukum akal itu, dia itu boleh difahami tanpa ada tikror, tanpa ada pengulangan. Maknanya 1 tambah 1 itu 2, bukan harus terulang baru itu hukum akli. Anda mengetahui hukum akli itu cukup 1 tambah 1 2, tidak perlu. Oh, saya akan coba lagi. Kalau masih 2 berarti ini hukum akli. Nah, itu tak perlu macam itu. Berbeza dengan api, panas. Jadi Anda kena terulang beberapa kali sampai Anda yakin bahwasanya api itu panas. Tapi 1 tambah 1 perlu berulang-ulang sampai Anda yakin 1 tambah 1 tambah 2. Itu namanya hukum akli. Oke. والعقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية ومحله القلب ونوره في الدماغ وابتداؤه من هنا نفخ الروح في الجنين وأول كماله البلوغ. Tengok. Wal aql apa ya sekarang? Syekh Said akan menyebutkan definisi apa itu akal. Apa itu akal? Wal aqlu sirrun. Akal itu sirrun. Maknanya kita tidak akan mengetahui apa akal. Dia adalah sir, rahasia. Tapi otak Habib, otak bukan akal. Akal syai'un akhar. Akal syai'un akhar. Dan akal mempunyai 2 makna. Al maknal am lil akal dan maknal khos lil akal. Maknal am lil akal adalah mutlakul idrok. Mutlakul idrok. Makna mutlakul idrok adalah mutlakul faham. Maknanya selama Anda boleh memahami, itu namanya Anda akil. Karena itu hewan-hewan ini tidak disifati dia itu akil. Kenapa? Karena mereka tidak boleh memahami. Berbeza dengan maknal khos lil akal. Yang mana maknal khos lil akal itu adalah al-faham ma'al khudu' lidzalikal faham. Ma'al khudu' ma'al inqiyad. Maknanya Anda memahami dan Anda tunduk terhadap apa yang Anda pahami. Itu namanya akil bimaknal khos. Dan itulah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang kafir. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Buta, tuli, bisu. Maka mereka itu tidak berakal. Maknanya mereka tidak tunduk terhadap apa yang mereka ketahui. Setiap akal yang dinafikan oleh Allah terhadap orang-orang kafir itu adalah akal bimaknal khos, walaisal akal bimaknal am. Yang akal bimaknal am itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih syartul bulugh, syartul taklif al akal. Betul kan? Ada kan? Syartul taklif al akal. Di antara syarat untuk menjadi seseorang itu mukallaf, dia berakal. Apa makna berakal? Apakah akal dengan makna yang pertama, dengan makna am, atau akal dengan makna khos? Yang muktamad yang dimaksud oleh kutubul fikih adalah akal bimakna am, bukan bimakna khos. Jadi tidak wajib dia itu untuk tunduk terhadap hukum fikih. Cukup dia boleh mengetahui hukum fikih dan dia boleh paham, dia mukallaf. Dia tunduk tak tunduk urusannya nanti di akhirat. Tapi cukup dosa dan tak dosa, Anda boleh paham saja. Anda boleh paham. Anda diwajibkan untuk sholat ketika Anda sudah paham bagaimana cara sholat. Anda sudah boleh paham al-khitab wa yurudal jawab. Kemudian al-akal ini adalah dia
fi'lun min af'alin nafas. Fi'lun min af'alin nafas. Dia adalah perbuatan daripada perbuatan jiwa. Dia bukan sesuatu yang mustakil, ada yang namanya akal. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh falasifah, yang mana falasifah itu mengatakan yang namanya akal itu adalah jauharun, sebuah jauhar mustakilun yang ada di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri manusia. Itu adalah pendapat falasifah. Akan tetapi menurut ahli sunnah tak, akal ini dia bukan sesuatu yang mustakil, akan tetapi dia itu adalah perbuatan yang didasari oleh jiwa, yang mana manusia itu ada dua hal, tubuh Anda ini dan jiwa Anda, roh, jiwa, samud. Yang mana roh atau jiwa atau nafas ini akan ada di dalam tubuh manusia, yang mana seorang manusia itu tidak akan menjadi manusia kecuali ada dua hal ini. Hanya jasad saja tanpa ada jiwa dikatakan dia itu bangkai atau mayat. Kalau bangkai untuk apa namanya? Hewan, untuk binatang. Kalau mayat untuk manusia. Maknanya hanya tubuh tanpa ada roh, namanya dia itu mayat. Hanya roh tanpa ada jasad, mungkin sekarang dibilang hantu. Mungkin sekarang dibilang hantu. Maknanya sebuah roh tanpa adanya ilakoh antara jasad, dia tidak akan bisa untuk menampakkan dirinya. Yang mana roh atau jiwa ini dia dibilang jismun latif, sebuah benda yang latif. Apa latif itu? Halus. Orang-orang Jawa cakapnya lelembut. Maknanya hal-hal yang lembut, yang halus. Berbeda dengan tubuh manusia ini. Tubuh manusia ini adalah tubuh yang kasar. Tubuh yang kasar. Akan tetapi antara tubuh yang halus ini dan tubuh yang kasar ini ada sebuah connection. Ada sebuah connection. Connection di dalam apa? Sekarang kita tahu satunya tubuh halus, satunya tubuh kasar. Ini sesuatu yang berbeda, tapi mempunyai hubungan. Hubungan di mana? Hubungan di dalam suatu hal dan berbeda dalam suatu hal. Contohnya kalau kita tengok, ini hal yang tidak boleh terkena api. Maksudnya dia dibakar pun tidak akan terbakar. Satunya terbakar, boleh terbakar, bergabung. Ketika ini terbakar,